Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mendalami laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal transaksi mencurigakan dalam penanganan pandemi COVID-19. Dugaan transaksi mencurigakan tersebut terkait pengadaan barang dan jasa. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya akan mendalami dengan cara yang lain terkait pengadaan barang dan jasa dalam penanganan pandemi COVID-19. Pendalaman tersebut tentu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Alex menyebut, dugaan transaksi mencurigakan dalam penanganan COVID yang diungkap PPATK akan didalami dan ditindaklanjuti oleh KPK. Sebab PPATK sekedar memotret terkait transaksi yang diduga mencurigakan, kemudian dilaporkan kepada KPK. KPK kemudian mencermati dan mendalami profil-profil yang disampaikan PPATK, apakah ada indikasi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa penanganan COVID-19. Di sisi lain, Alex belum memastikan apakah transaksi mencurigakan yang menjadi temuan PPATK tersebut terkait pengadaan bantuan sosial atau kebutuhan lainnya dalam penanganan COVID. Informasi terkait dugaan transaksi mencurigakan dalam penanganan COVID tidak saja diperoleh dari PPATK, tetapi juga bersumber dari sejumlah elemen masyarakat. Beberapa laporan PPATK tersebut atas permintaan penyidik KPK, salah satunya terkait penanganan kasus pengadaan bansos di Kabupaten Bandung Barat. Laporan-laporan PPATK tersebut akan memperkuat pembuktian penyidikan dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi. Ada yang bermain dana COVID. Itulah topik dialog kita pagi ini. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK melaporkan adanya dugaan transaksi mencurigakan terkait penanganan pandemi COVID-19. Temuan tersebut sudah dilaporkan ke KPK untuk ditindaklanjuti. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Penasehat Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mohtar. Selamat pagi, Mas Zainal. Selamat pagi, Mbak. Judul kita, ada yang bermain dana COVID. Ini rasanya bukan sesuatu yang wow, bukan sesuatu yang baru. Rasanya juga banyak yang kemudian menduga ada aliran yang sangat besar, ada pemain atau oknum yang mempunyai posisi tinggi di Republik ini. Tapi terkait dengan laporan analisa dari PPATK sendiri, analisa Anda seperti apa terhadap hal itu? Satu, kalau kita belajar dari sejarah di Indonesia ya, hampir setiap pandemi atau keadaan tertentu atau kemudian keadaan bahaya atau malah misalnya bencana alam besar, itu selalu di ujungnya ada praktik koruptif yang mengikutinya. Kalau kita ingat semuanya, misalnya kasus Aceh, ya, lalu kemudian kasus Palu, kasus di banyak tempat, itu biasanya selalu ada praktik koruptif yang ada di belakangnya. Penyebabnya tentu juga beragam. Ya. Salah satu penyebabnya misalnya adalah selain karena konflik kepentingan yang terjadi seringkali, juga bisa jadi karena lemahnya pengawasan, ya, lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap proses-proses yang terjadi itu. Nah, menurut saya COVID ini kesempatannya makin berlipat sebenarnya. Kenapa? Karena terjadi dalam skala nasional, bukan skala nasional lagi ya, bahkan skala global. Lalu kemudian anggaran yang diturunkan di situ sangat besar, membutuhkan penanganan yang cepat, ya, serba kecepatan, instan dan lain-lain sebagainya itu terjadi, sehingga kemudian kemungkinan untuk bermainnya atau kemungkinan untuk melakukan sesuatu itu terjadi. Kita kasih contoh misalnya dengan menggunakan alasan kecepatan itu, makanya ada pejabat negara misalnya yang berbisnis PCR misalnya. Karena alasannya begitu, karena alasannya adalah ini membutuhkan penanganan cepat, membutuhkan, sehingga
konflik kepentingan itu akhirnya kemudian terjadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua sebelum yang kedua, Mas Zainal, kalau kita baca di pasal 2 ayat 2 ya Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi, di situ sudah dinyatakan secara tegas bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang menyebutkan ada denda 1 miliar paling banyak 200 juta rupiah dendanya dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Frase pidana mati dapat dijatuhkan ini tidak kemudian membuat orang takut untuk mencari-cari celah untuk melakukan praktek koruptif itu? Bisa jadi juga banyak alasannya kenapa kemudian orang tidak takut itu ya. Yang pertama tentu saja misalnya karena dalam sejarah pasal itu juga tidak pernah digunakan. Belum pernah dijatuhkan ancaman hukuman mati pada siapapun. Padahal praktik koruptif yang terjadi di saat keadaan tertentu, termasuk misalnya bencana alam, termasuk misalnya keadaan sekarang, itu terjadi berulang-ulang kali. Dan pasal itu memang tidak pernah diterapkan. Ya. Termasuk misalnya kemarin, kalau kita lihat kasus misalnya dana bantuan sosial, bansos itu, dan juga misalnya dana dalam kaitan dengan korupsi yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya, atau yang sebelumnya, misalnya korupsi yang terjadi di kondisi krisis di 2008-2009 waktu itu. Nah, maksud saya adalah satu ya memang karena pada dasarnya pasal itu sendiri belum pernah ditegakkan, belum pernah dipakai sebenarnya dalam sebuah proses. Nah, yang kedua karena biasanya untuk membangun logika bahwa itu keadaan krisis, lalu kemudian pembuktian dan lain-lain sebagainya, itu membutuhkan lintas sektor. Mulai dari penyidiknya, lalu kemudian penuntut umumnya, bahkan kemudian hakimnya. Nah, biasanya di 3 level ini terjadi ketidaksepakatan dalam konteks menerapkan pasal itu. Sehingga kalau penyidiknya tidak melakukan dan penuntut umumnya tidak melakukan, relatif mustahil kemudian bagi seorang hakim untuk menjatuhkannya. Begitu pula kalau kemudian di tingkat awal, kalaupun dipaksakan itu ada atau kemudian dilakukan penuntutan menggunakan pasal itu, belum tentu juga hakimnya menjatuhkan. Apalagi ada gejala belakangan hakim cukup mudah ya melakukan pembebasan atau melakukan upaya mengurangi hukuman. Nah, poin saya sebenarnya adalah ya bisa jadi memang karena semangat pemberantasan korupsi yang semakin lemah, yang semakin tidak kuat ya, semangat pemberantasan korupsi. Apalagi genre pemberantasan korupsi belakangan lebih didorong ke arah pencegahan semata, bukan lagi di wilayah pemberantasan. Jadi Anda melihat penanganan yang dilakukan oleh KPK ini hanya sekedar pencitraan? Saya sih melihatnya sampai saat ini ya, khususnya dalam kasus Bansos misalnya, ya kelihatannya begitu. Karena kemudian Ketua KPK berulang kali berpidato sangar gitu, bahwa siapapun yang korupsi dalam keadaan krisis, dalam keadaan tertentu, dalam keadaan perekonomian yang sedang tidak baik, itu akan kita ancam dengan hukuman mati. Tapi tidak pernah dilakukan hal yang bahkan, sama. Bahkan ya hukuman penjara 20 tahun pun juga mendekati saja tidak? Iya, kalau hukuman penjara 20 tahun ya masih ada lah kasus yang pernah dijatuhkan itu, walaupun bukan kena pasal 2, pasal 3 ya. Tetapi kalau kita lihat keseriusan menurut saya, di kasus-kasus yang berkaitan dengan yang saya sebutkan itu saja, pelakunya belum terbongkar secara terbuka dan lebar ya. Misalnya dalam kasus Bansos, beberapa yang diduga kaitannya dengan beberapa anggota DPR misalnya, lalu kemudian ada penyebutan Madam P tersendiri yang kemudian tidak pernah terbuka. Jadi menurut saya adalah bagian dari keseriusan terhadap proses penegakan hukum atas kasus tersebut. Ya.
Eh, Kembali ke tadi laporan dari PPATK kepada KPK begitu terkait dengan transaksi mencurigakan. Disebut-sebut bahwa transaksi mencurigakan itu baik dari PPATK maupun KPK sendiri berasal dari pengadaan barang dan jasa di sejumlah lembaga dan kementerian. Selain bansos, apakah Anda juga melihat sektor lain juga berpotensi untuk terjadinya celah-celah untuk melakukan praktek koruptif tadi? Sebenarnya potensi pengadaan itu kan banyak sekali. Jangan lupa bahwa di masa pandemi ini pengadaan itu hampir di semua level ya. Karena yang terkena dampak dari proses pandemi ini kan ada di semua level. Mulai dari sektor kesehatan misalnya, mulai dari sektor pengadaan barang dan jasa. Ada barang-barang tertentu yang harus diadakan dengan cepat. Misalnya sempat masker, misalnya sempat adalah alat tes usap dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dalam kaitan dengan obat, ya kalau di sektor kesehatan. Nah, saya sih mengatakan bahwa dalam konteks begitu banyaknya pengadaan yang begitu cepat dan dibutuhkan secara singkat ya, dengan waktu yang cukup singkat, biasanya selalu ada permintaan, kalau bukan kickback, maka kemudian adalah gratifikasi, hadiah-hadiah, semacam hadiah karena kemudian sudah mengambil pengadaan untuk tempat-tempat tertentu. Nah, di konteks ini menurut saya level pengawasan negara yang sangat lemah, karena pengadaan ini adalah sesuatu yang sudah dilakukan dari zaman bahula ya, dilakukan dari dulu pengadaan itu. Pengawasannya juga sudah ada, titik-titik bocornya juga sudah ada. Nah, yang kita herankan lalu kemudian konsep pengawasan di wilayah itu tidak cukup dikuatkan. Kalau kita ingatkan dalam kasus ini kan cukup banyak sebenarnya lembaga yang bekerja, misalnya KPK sendiri, ya kan? Misalnya Saber Pungli juga diperintahkan untuk mengawal itu. Lalu kemudian polisi tentu saja dan kejaksaan tentu saja bekerja juga di wilayah yang sama. Nah, bahkan kalau kita ingat salah satu alasan Kapolri untuk membentuk satu tim khusus mengambil dari 57 pegawai ex KPK juga bisa jadi dikaitkan dengan ini. Saya sih berharap bahwa ada kerja yang lebih kuat ya yang dilakukan di konteks pengawasan untuk mengurangi. Lagi-lagi memang mustahil untuk menyelesaikan karena bukan sekedar bangunan sistem, tapi bangunan orang menjadi sangat penting. Biasanya orang yang sangat gemar mudah menerima uang atau problem yang bersifat psikologis atau pribadi itu menjadi faktor yang sangat penting juga di dalam proses pengadaan, lalu menerima kickbacks atau kemudian menerima suap dari situ atau menerima gratifikasi dari situ. Karena ada kesempatan ya, ada kesempatan yang sangat terbuka lebar di depannya. Tapi begini Mas Zainal, kan salah satu cara untuk meminimalisir adanya potensi terjadi praktek koruptif di dalam pengadaan barang dan jasa di kementerian dan lembaga itu salah satunya melalui digitalize. Jadi semua prosesnya melalui internet. Tapi kemudian masih saja ada yang bermain di misalnya di panitia lelangnya begitu. Nah, dari kacamata Anda sebagai pakar hukum tata negara, apa solusi terbaik yang bisa diaplikasikan? Tentu tidak ada single obat ya. Obat tunggal yang begitu diminum langsung semuanya sembuh. Tidak ada panacea sebenarnya. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa digitalisasi lalu kemudian menyelesaikan semua hal. Digitalisasi itu bisa menyelesaikan beberapa hal yang dibutuhkan. Misalnya memperkecil kemungkinan bertemunya antara peserta lelang dengan panitia lelang, memperkecil ruang penawaran harga yang bisa dimainkan misalnya, karena kemudian kita punya e-katalog misalnya. Sebenarnya itu peluangnya memperkecil, tapi apakah bisa membunuh praktik itu secara keseluruhan? Tidak juga, karena kemudian yang namanya e-procurement, e-katalog dan lain-lain sebagainya itu punya titik lemah, karena
tetap saja menggunakan jasa orang. Kan saya kasih contoh misalnya ketika ada pengadaan tertentu, kalau misalnya sebuah perusahaan yang jadi jadi favoritnya sudah masuk, maka kemudian misalnya servernya di-down-kan atau kemudian dilemahkan sehingga orang-orang lain itu sebenarnya tidak bisa lagi mengakses proses elektronik tersebut. Itu tetap saja ada terjadi di beberapa tempat. Kejadian yang begitu ada pada praktiknya. Nah, maksud saya adalah harusnya effortnya atau usahanya itu tidak single, effortnya itu berganda. Jadi dalam artian mulai dari membangun sistem yang itu tentu harus dilanjutkan dan dikuatkan, e-katalog, e-procurement, e-lelang dan semuanya dibangun secara baik. Pada saat yang sama, kemudian membangun orangnya, membangun sistem pengawasan juga tetap harus dilakukan. Termasuk membangun bagaimana pelaporan harta kekayaan pejabat publik, pembengkakan harta kekayaan secara tidak wajar, itu semuanya harus merupakan bagian dari kerja-kerja kolektif untuk melakukan pemberantasan di wilayah. Pendataan terkait siapa saja penerima dana bansos sampai sekarang juga belum benar. Terakhir kemarin Bu Risma Mensos juga mengatakan bahwa sudah menidurkan sekitar 2 juta lebih data yang tidak benar, tidak faktual, tidak reliabel. Apakah itu juga menjadi salah satu celah yang besar untuk mereka para oknum ini melakukan praktek koruptif? Mas Zainal Muchtar, kita lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa kami Ya, kita lanjutkan dialog. Mas Zainal Muchtar, silakan langsung dijawab bagaimana dengan pendataan dana bansos yang selama ini masih belum benar juga. Apakah ini atau seberapa besar ini kemudian menjadi celah untuk oknum melakukan praktek-praktek koruptif? Iya, tadi satu faktor lanjutan ya, faktor lain yang saya mau sebutkan sebelum Anda mengalihkan pertanyaan sebenarnya adalah itu, bahwa satu faktor yang sangat penting adalah soal pendataan penduduk ya, karena kita punya problem besar dengan pendataan. Kalau kita masih ingat, pendataan kita itu bermasalah dari semua level, mulai dari level pendataan kependudukan di wilayah kepemiluan misalnya, pendataan kependudukan di wilayah kesehatan. Jadi pendataan kependudukan dalam kaitan pengambilan kebijakan kita itu punya masalah besar. Yeah. Herannya karena sebenarnya sudah ada data-data yang berkaitan, ada undang-undang yang berkaitan dengan itu. Misalnya ada namanya undang-undang geospasial yang memastikan bahwa data-data geospasial itu harusnya menjadi alat untuk pengambilan kebijakan publik. Tapi kemudian itu tidak dilakukan, itu kemudian tidak dikerjakan. Sehingga sampai sekarang single map policy itu saja kita belum punya kan, sebuah peta yang dipakai. Jadi artinya apa? Sebenarnya sistem terintegrasi dalam satu konsep untuk pengambilan kebijakan publik itu memang kita masih sangat lemah. Dan separuh problemnya juga karena sebenarnya adalah praktik koruptif. Ya, kalau kita masih ingat, kegagalan kita membangun sistem KTP berbasis elektronik data lengkap dulu itu karena praktik korupsi yang terjadi tahun 2012-2013 yang kemudian merusak ya, pengadaan iktp kita yang sebenarnya waktu itu jumlahnya sangat luar biasa. Nah, belum lagi memang pendataan kependudukan ini seringkali mengecilkan peluang orang tertentu mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan uang lebih, sehingga mereka alih-alih menguatkan pengambilan kebijakan berdasarkan data kependudukan, biasanya mereka malah menghalang-halangi. Misalnya di tingkat mengapa banyak daerah membengkak jumlah penduduknya, itu karena kepala daerahnya atau kemudian orang yang bertanggung jawab di situ sengaja membengkakkan, karena itu berkaitan dengan dana transfer daerah kan. Kalau jumlah penduduk makin besar, itu biasanya dana transfer daerahnya akan jauh lebih besar dari suaranya juga dari makin pusat. besar. Begitu, karena itu termasuk proses kepemiluan. Ya.
di salah satu putusan MK misalnya adalah sebuah daerah di Indonesia, jumlah penduduknya ternyata dibengkakkan sehingga jumlah pemilihnya itu lebih besar dari jumlah penduduknya. Jadi memang ada problem besar di data kependudukan. Kalau di wilayah pendataan ini, saya sih yakin Indonesia bukan tidak mampu problemnya ya, bukan tidak mampu, tapi problemnya jangan-jangan karena tidak mau. Kalau soal kemampuan, saya yakin sebenarnya kemampuan kita untuk membangun sistem, membangun peta itu sangat besar, sangat kuat. Kita punya kapasitas dan keahlian begitu. Ya, problemnya adalah kita mau atau tidak. Ya, karena kemauan itu sering dihalang-halangi oleh kepentingan-kepentingan yang memang yang sengaja dilakukan oleh jabatan-jabatan publik tertentu. Ya. Ironi nggak sih, Mas Zainal? Di satu sisi data kita dari dulu nggak pernah benar, sementara setiap hari data kita dibilang bocor, setiap hari juga di handphone kita selalu dapat iklan-iklan pinjol yang nggak jelas itu. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Pembenahannya di mana kalau Anda lihat? Itu yang saya bilang ya, kalau soal pendataan data, membangun single map policy, lalu kemudian membangun pusat pendataan dan pengambilan kebijakan menggunakan data yang lengkap dan baik, saya tidak pernah meragukan kapasitas kita, kemampuan kita. Nah, problem saya adalah soal kemauan. Ya, jadi kalau kita bukan unable tapi unwilling, kita tidak mau gitu. Ya. Kenapa tidak mau? Ya tentu alasannya bisa banyak. Separuh tadi sudah sampaikan, misalnya ya karena memperkecil peluang orang untuk bermain. Saya kasih contoh misalnya one map policy itu, single map policy aja kita punya masalah sampai sekarang. Kenapa kemudian data misalnya ya, data hutan, data wilayah, data tambang itu beda-beda gitu. Karena itu membuat orang kemungkinan bisa bermain. Sesuatu yang seharusnya menurut peta hutan atau data adalah hutan lindung, itu kemudian menurut peta tambang bisa berbeda sehingga dia bisa ditambang gitu. Itu sering kali terjadi dan itu berulang kali terjadi. Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa saya percaya pada kemampuannya. Kalau soal kemampuan seharusnya kita mampu dengan. Mas Zainal? Ya, rupanya terputus. Kita sambil memperbaiki komunikasi jaringan internet. Mas Zainal? Oke, kita masih coba untuk memperbaiki komunikasi dengan Zainal Arifin Muhtar, penasehat dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada. Baik, waktu sudah habis, pemirsa. Sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog di Good Morning Jakarta. Jangan beranjak dulu, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut.